Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Eh, Nama saya Sendiri Gedwardianto. Nama saya Liva, nama saya Puput, saya nama Islamsari. Kita mengunjungi Nawasena Greenhouse di Sokaraja. Ikuti keseruan kita ya guys. Bye Hai. bye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonggi Fajar Mustafa, pemilik dari Nawasena Greenhouse yang beralamatkan di Jalan Kecarikan, Arananas, RT 4 RW 5. Usia saya 34 tahun. Saya juga alumni dari UMP, Prodi Pendidikan Geografi, tahun 2000, angkatan tahun 2009. Oke, boleh diceritakan untuk sejarah pembangunan GH sampai sekarang? Ya, sebenarnya kita berdiri tahun 2022 ya. Waktu itu kita bergabung dengan kemitraan yang disebut dengan petani milenial. Kita gabung, kemudian kita bangun dengan anggaran 275.000 per meter persegi dari luasan 10 kali 14, jadi 140 meter persegi ya. Otomatis modalnya sekitar 37,8 juta untuk kapasitas 496 libang tanam. Nah, ini sudah berjalan 3 tahun alhamdulillah. Oke, biasanya untuk pemasaran dari melon sendiri kemana Pak? Kalau kita membuka wisata petik ya, kalau untuk pemasaran kita buka wisata petik melon, terus kita di Instagram, di WhatsApp, terus seperti itu. Ya, ada reseller juga yang kesini sehingga memang akhirnya terserap di konsumen lokal. Oke, dalam menanam melon sendiri pasti mungkin ada berbagai jenis masalah yang dihadapi sebagai owner. Nah, untuk cara mengatasi mungkin permasalahannya apa dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ya, kalau kita budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik ya, lebih ke NFT, jadi nutrient film teknik, sehingga si air itu setipis film, jadi dan itu harus, keberadaan airnya harus terus. Permasalahannya berarti kalau misalkan mati lampu itu yang menjadi permasalahan ya. Kalau siang-siang mati lampu itu yang menjadi permasalahan. Solusinya apa? Solusinya mungkin kita harus ada genset ya, meskipun kita belum ada genset ya, kita baru mengantisipasi lah. Misalkan biasanya mati lampu itu tidak lebih dari 3 jam, itu kita masih tanaman masih cenderung aman seperti itu. Kalau untuk permasalahan lain, karena kita paling dijamur ya, karena di greenhouse, budidaya di greenhouse itu kan cenderung sudah mengantisipasi dari greenhouse-nya ya, dari inseknya, dari serangganya, dari kemudian hama-hama yang lain, itu cenderung lebih sedikit sebenarnya. Cuman biasanya kita terkendala di jamurnya, jadi harus menjaga kelembapan sedemikian mungkin sehingga supaya si jamur ini tidak ada. Kita mengantisipasi dengan penyemprotan fungisida atau juga insektisida untuk penanggulangan. Lalu untuk jenis-jenis melon yang biasa ditanam atau mungkin sekarang yang sedang ditanam itu jenis melon apa Pak? Ya, kalau kita menanam selalu jenis golden aroma, meskipun usia tanamnya cenderung lebih lama ya, 80 sampai 85 hari setelah tanam. Ini memang keunggulan dari melon ini, dia crunchy dan kemanisannya 14 sampai 16, bahkan kita pernah menemukan sampai dengan 19 prik, kita pernah panen di 19 prik. Kalau sebelah itu juga termasuk Gayo Pak? Ya, kalau di sebelah itu yang pertama ya, greenhouse pertama, ukurannya sama, cuma memang ada beberapa kendala, atapnya masih bocor ya, atapnya bocor karena sudah 3 tahun, dan itu sebenarnya harus diganti dulu ya, baru kita berani menanam lagi supaya tidak mubazir ya, karena
Kalau kena air hujan itu bisa bisa gosong ya. Jadi karena biayanya juga mahal, satu benih bibit melon golden aroma itu 2.000 satu bijinya. Jadi mungkin kalau kita hitung kebutuhannya untuk benihnya saja itu 1 juta ya, untuk penanaman sekitar 500 liter tanam. Oke, untuk tips dan trik menanam melon dengan hidroponik apa Bapak? Terus bagaimana cara-caranya, langkah-langkah dalam menanam? Yang pertama kita pastikan ya keberadaan air bakunya itu normal ya, artinya pH-nya netral seperti itu ya, pH normal lah. Kemudian kita baru bisa menentukan nantinya budidaya tersebut. Untuk penyemaiannya itu sekitar 10 hari ya, jadi kita semai 10 hari, setelah 10 hari kita pindah tanam. Ini contoh usia sekitar 2 minggu. Nanti dari tandon air ya, kita ada 1 tandon, itu di situ nanti kita kasih nutrisi, dan itu kita alirkan dengan pompa ya, masuk ke paralon dan dialirkan ke lubang-lubang tanaman ini. Kemudian dialirkan lagi ke ada saluran pembuangan, nanti dialirkan lagi ke tandon. Jadi nutrisinya terserap sempurna sebenarnya. Itu salah satu keunggulan dari sistem NFT ya, jadi cenderung lebih mudah daripada sistem yang lain. Baik, untuk terakhir, motivasi apa yang bisa Bapak berikan untuk anak muda yang baru ingin mencoba berusaha atau memiliki usaha greenhouse? Ya, jelas yang pertama harus punya keberanian ya, terus perhitungan itu. Tidak ada sesuatu yang tidak dilalui dengan sungguhan. Jadi harus setiap melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh ya, menikmati prosesnya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang tidak ada masalahnya. Artinya kita komitmen di situ, kita seriusi, maka pasti akan memperoleh hasilnya. Manja jada lah. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Jadi ketelatenan itu penting ya dalam setiap budidaya apapun.